Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehingga sampaikan umur kami kepada Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi apa boleh buat? Allah berkehendak lain. Anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Kita punya kemauan, saya punya kemauan, kita semua punya keinginan. Wallahu fa'alun lima yurid. Tentu pada akhirnya kemauan Allah lah yang akan menjadi kenyataan. Kami hanya ingin beramal soleh. Kenapa mereka menyesal? Kenapa mereka tak mau berada di alam itu? Kenapa mereka minta pulang lagi? Karena mereka menyesal. Mereka baru tahu ternyata berada di alam barzah itu sama seperti kapal yang sudah mulai berangkat dari pelabuhan. Ketika berada di tengah lautan, diombang-ambing oleh gelombang, dihempas oleh badai, menuju ke depan tidak tahu arah, ujung lautan tidak nampak oleh mata. Kemana arah mau dituju? Sampan pun yang ditumpang tak sempurna bentuknya, sampan yang dinaiki pun tak layak untuk dibawa untuk berlayar. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih berikan umur yang panjang, Allah masih berikan kesempatan untuk hidup sampai di hari ini. Tanpa terasa hari ini sudah berada kita pada tanggal 13 Sa'ban. Malam besok 14 malam nanti, maghrib nanti 14 Sa'ban. Maghrib besok sudah sampai kita di pertengahan malam bulan Sa'ban. Pertengahan bulan Sa'ban artinya tidak lama lagi, 15 hari lagi kita akan bertemu dengan suatu bulan yang paling mulia, bulan yang paling dinantikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan Mubarak. Begitu banyak amal yang paling bagus kita lakukan, begitu banyak amal yang paling bagus untuk dilaksanakan sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan itu. Begitu melimpah ruah apa yang ingin mau kita lakukan, dan pahalanya sungguh berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam besok kita sudah berada pada tanggal malam nisfu Sa'ban. Malam itu adalah malam pergantian buku catatan amal kita dalam setahun. Buku amal kita akan diganti dengan yang baru. Karena lembaran sudah penuh, maka pada malam nisfu Sa'ban itulah pergantian buku catatan amal kita. Seharusnya malam nisfu Sa'ban ini mesti kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri, mesti kita jadikan sebagai bahan untuk merenungkan diri. Sudah penuh buku kita 1 tahun,
Sudah penuh buku kita 1 tahun dalam menjalani hidup. Apakah buku catatan amal itu sudah banyak amal kebaikan, sudah banyak amal ibadah, sudah banyak segala perbuatan amal-amal soleh yang kita lakukan, atau justru malah sebaliknya, catatan amal kita masih belum seberapa, catatan kebaikan dan kebajikan yang pernah kita lakukan belum ada, sementara catatan itu hanya dipenuhi oleh kemaksiatan dan kemungkaran. Catatan kita dalam 1 tahun belakang ini dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mesti kita jadikan renungan, mesti kita jadikan sebagai bahan untuk introspeksi diri. Lalu bagaimana agaknya ke depan? Tak lama lagi kita berjumpa dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Maka inilah kesempatan kita satu-satunya. Inilah kesempatan emas yang diberikan Allah kepada kita. Berapa banyak orang yang beranggapan bahwa mereka akan masih ada untuk di Ramadan ini. Berapa banyak orang yang masih punya anggapan bahwa mereka akan masih sama-sama sholat tarawih, bertadarus, puasa, buka bersama dengan sanak famili, keluarga, handai tolan mereka pada tahun ini. Dari tahun kemarin mereka sudah berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehingga sampaikan umur kami kepada Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi apa boleh buat? Allah berkehendak lain. Anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Kita punya kemauan, saya punya kemauan, kita semua punya keinginan. Wallahu fa'alun lima yurid. Tentu pada akhirnya kemauan Allah lah yang akan menjadi kenyataan. Banyak orang yang menganggap berambisi bahwa mereka akan masih hidup di tahun ini, di Ramadan tahun ini, tapi mereka sudah lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun begitu. Dari bulan Sya'ban, dari bulan Rajab kita sudah mulai berdoa, Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Tiap hari doa itu kita panjatkan kepada Allah. Tiap hari doa itu kita selalu ucapkan melalui lidah kita. Tapi tidak semua doa itu dikabulkan Allah. Ada yang lebih cepat datangnya daripada keinginan, ada yang lebih cepat datangnya daripada cita-cita. Itulah yang disebut dengan kematian. Hari ini kita masih berada pada bulan pertengahan nisfu Sya'ban, tapi belum tentu kita akan masih ada berjumpa dengan Ramadan. Hari ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk bisa hidup sampai di pertengahan Sya'ban, tapi tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan berjumpa dengan awal Ramadan nanti. Semuanya sudah tersirat di Lauhul Mahfuz yang sudah akan ditetapkan pada diri kita masing-masing. Tidak dapat dimajukan walaupun sesaat, dan tidak pula dapat dimundurkan walaupun hanya sekedip mata. Ini semua sudah menjadi suratan Allah pada diri kita masing-masing. Lalu apa yang mau kita lakukan? Andaikan Allah beri kita umur, andaikan Allah berikan kita kesempatan berjumpa kita dengan bulan itu di tahun ini, maka tekadkan dalam hati, anggaplah itu Ramadan terakhir di dalam hidup kita. Anggaplah bahwa yang akan datang Ramadan tahun 2025 kita tak hidup lagi. Anggaplah bahwa Ramadan itulah Ramadan yang paling terakhir kali yang kita jalani. Dan habis selepas itu kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah beranggapan bahwa Ramadan ini kita sia-siakan. Kita punya anggapan bahwa tahun Ramadan tahun depan kita masih punya kesempatan. Tidak. Semua kita tidak ada yang bisa menjamin. Maka andaikan Allah beri kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan ini, anggaplah itu Ramadan terakhir. Kalaulah kita anggap Ramadan itu Ramadan kita yang terakhir kalinya, maka ibadah kita akan khusyuk, amal kita akan banyak,
Karena kita tahu bahwa setelah kita wafat tidak ada yang bisa kita bawa mati kepada Allah kecuali amal ibadah, amal soleh, amal perbuatan yang semasa hidup yang pernah kita lakukan. Itu yang kita bawa mati. Tak ada yang bisa kita bawa mati. Yang kita kejar hari ini di dunia ini apa? Makan, pangan, sandang. Itu saja yang kita cari. Dan semua itulah yang akan kita tinggalkan. Tidak ada yang akan kita bawa mati kecuali amal perbuatan yang pernah kita lakukan. Maka persiapkanlah melalui Ramadan ini, jadikanlah Ramadan itu sebagai peluang terbaik bagi kita untuk mengumpulkan perbekalan. Bekal yang terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa ini sangat penting, saudara-saudaraku. Pesan takwa itu pun sangat berharga. Ketika khatib naik ke dalam mimbar, lupa dia menyampaikan pesan takwa. Ittaqullah. Andaikan dia lupa menyampaikan pesan itu, maka batallah khutbah. Ketika khutbah batal, maka berubah salat Jumat menjadi salat zuhur. Begitu penting pesan takwa ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita manusia. Ingat bahwa ketika bersemayam di dalam liang lahat, ketika jenazah sudah terbujur kaku, dimasukkan orang ke dalam liang lahat, ditutup pakai papan, lalu dimasukkan tanah sedikit demi sedikit. Setelah itu kita mendengar bunyi selop sendal terompa sanak keluarga kita pulang ke rumah. Dan pada masa itulah kita akan sadar bahwa hidup ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Ini hanyalah memasuki fase di masa yang akan datang. Berada di dalam liang lahat, mulai dimasukkan orang ke dalam kubur, berarti sama ibaratnya kata Nabi seperti orang yang berlayar. Ketika berada di liang lahat, berarti layar kapal sudah mulai dikembang. Kalau layar sudah terkembang, maka tidak ada kata untuk bersurut pulang. Berapa banyak jenazah yang berteriak memekik di dalam liang lahat, farji'na na'mal solihan inna mungkinun. Ya Allah, balikkan kami ke dunia. Ya Allah, pulangkan kami ke dunia. Ya Allah, hidupkan kami lagi ke dunia. Qarib, kami tak minta lama, kami hanya minta sebentar saja. Kami hanya ingin beramal soleh. Kenapa? Mereka menyesal. Kenapa mereka tak mau berada di alam itu? Kenapa mereka minta pulang lagi? Karena mereka menyesal. Mereka baru tahu ternyata berada di alam barzah itu sama seperti kapal yang sudah mulai berangkat dari pelabuhan. Ketika berada di tengah lautan, diombang-ambing oleh gelombang, dihempas oleh badai, menuju ke depan tidak tahu arah, ujung lautan tidak nampak oleh mata. Kemana arah mau dituju? Sampan pun yang ditumpang tak sempurna bentuknya, sampan yang dinaiki pun tak layak untuk dibawa untuk berlayar. Maka kata Nabi SAW, siapkan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena takwa itulah yang menjadi sampan kita di saat kita ingin menyeberang di atas lautan. Maka seberangilah lautan itu dengan takwa. Karena takwa itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan didatangkan Allah, tujuannya untuk apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung ayatnya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah tujuan Allah memberikan Ramadan kepada kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya kita menjadi makhluk Allah yang bertakwa. Karena Allah sudah katakan bekal yang terbaik bagi seorang manusia ketika menghadap Allah adalah takwa. Maka Ramadan datang menimpa kita, menerpa kita, menggembleng kita selama 30 hari lamanya. Untuk apa? Untuk takwa. Mana yang takwa itu? Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Aina takwa ya Rasulullah?" Mana yang takwa itu ya Rasulullah?
Dijawab oleh Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Ketika itu Nabi menunjuk memegang dadanya. Takwa itu ada di dada. Takwa itu ada di hati. Mana yang takwa di hati itu? Takut. Ketika takut tak datang sholat Jumat, maka itulah yang disebut dengan takwa. Ketika takut tidak melaksanakan sholat 5 waktu, itulah yang disebut dengan takwa. Takut tidak bersedekah, itulah yang disebut dengan takwa. Takut itu sama dengan takwa. Maka takut yang ada di dalam hati, itulah takut yang akan kita bawa mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman ketika takwanya sudah tinggi, ketika takutnya sudah besar, maka tidak ada ketakutan dia kepada dunia ini. Dia tidak akan takut mati, dia tidak takut tidak makan. Dia tidak akan takut miskin, dia tidak akan takut melarat. Yang dia takutkan hanyalah Allah semata. Yang dia takutkan hanyalah ketika datang menghadap Allah, tapi dalam keadaan tangan kosong, hampa, tidak ada membawa apa-apa. Itu saja yang mereka takutkan. Ketika rasa takut kepada Allah sudah habis, maka tidak ada rasa takut itu tersisa kepada dunia. Hari ini kenapa kita masih takut? Takut anak tak makan, takut anak istri tak ada berisi lambungnya, takut tak punya rumah, takut tak punya mobil, takut tak punya kebun. Kenapa? Karena takut kita kepada dunia jauh lebih besar dibandingkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah takutnya lebih besar daripada dunia, maka dia akan menghalalkan segala cara. Nepotisme, melaksanakan nepotisme, pembohong, mengecoh dan lain sebagainya, akan dia halalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Karena dunia sudah menjadi tempat dia takut yang paling besar. Maka jangan sampai rasa takut kepada Allah lebih kecil daripada takut ketika berada di dunia. Besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia ini akan terlihat kecil dalam pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu, maka ujian hidup di dunia ini akan terlihat enteng di dalam pandangan jiwamu. Maka besarkan takutmu kepada Allah, supaya kita bisa menjadi orang yang berbekal dengan sebaik-baik bekal. Kalau ada rasa takut itu di hati, ketika tak mau sholat datang rasa takut, ketika muazin azan dikumandangkan di dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, datang rasa malas datang ke masjid. Tapi di samping rasa malas ada yang lebih besar, yaitu rasa takut kalau tak datang sholat Jumat. Jaga rasa takut itu. Kalau bisa turunkan ke anak cucu kita, pegang dia erat-erat. Jangan sampai rasa takut kepada Allah itu lepas dari genggaman tangan, karena kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah kalau ada rasa takut di dalam dada. Mati dalam keadaan husnul khotimah dengan rasa takut, maka Allah akan bangkitkan di alam kubur dalam keadaan selamat dengan rasa takut. Dan kita akan menempuh jembatan Shiratal Mustaqim dengan rasa takut. Dan akhirnya Allah kumpulkan kita dengan orang-orang soleh di dalam surga nanti pun dengan rasa takut itu. Maka pegang dia, jangan sampai lepaskan. Maka jadikanlah momentum Ramadan ini, momentum Ramadan yang akan datang ini, sebagai momentum untuk meraih rasa takwa, untuk berbekal dengan sebaik-baik bekal. Mana tahu selepas Ramadan ini kita akan berpulang ke rahmatullah. Mana tahu selepas Ramadan ini kita akan kembali ke asal mula jadi, ke tanah, ke ruh, kembali kepada Allah. Dan daging, kulit, semua itu datangnya dari tanah, dan semua itu akan dikembalikan kepada tanah. Tak ada yang tahu kapan masanya, yang jelas dia pasti akan datang. Tugas kita manusia hanya mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi itu semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehingga berjumpa jugalah kita hendaknya dengan Ramadan ini. Dan Allah berikan kita rizki yang melimpah, agar kita bisa beramal dengan sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.